Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matu Robotika dengan materi button menggunakan Raspberry Pi 3 yang kali ini akan dipresentasikan oleh saudari kita, Uli. Hai, Uli. Hai, halo Dan semuanya. juga saudara kita, Bang Kelvin. Halo, Bang Halo, Kelvin. halo. Ya. Oke, untuk pertemuan ini kita akan ngebahas tentang penggunaan button di Raspberry Pi 3 dan juga bagaimana sih penggunaan button ini di fake RPI karena kita kan tidak bisa bertemu physical distancing. Nah, sekarang kepada Kak Uli, waktunya kami persilahkan. Ya, jadi di sini kita ingin menjelaskan tentang button. Nah, sekarang apa sih itu button? Jadi push button itu saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Nah, prinsip kerja push button itu jadi kalau misalnya normal nggak ditekan maka kontak itu tidak berubah. Nah, sedangkan kalau misalnya ditekan maka kontak NC akan berfungsi sebagai stop dan kontak no akan berfungsi sebagai start. Terus eh, sama nggak sih kayak misalnya button atau button buat kita nyalain lampu atau saklar yang biasa di kamar-kamar itu? Nah, itu sebenarnya sama aja, sama dalam hal fungsinya. Nah, terus ini alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang pertama itu Raspberry Pi 3, terus yang kedua ada PC, mouse, keyboard, kabel, protoboard, kabel jumper, LED sama button. Nah, sedangkan kita di sini eh, nggak semuanya punya Raspberry Pi, jadi di sini kita menggunakan fake RPI. Apa sih Langkah-langkahnya itu Kak, fake ini RPI? ya. Nah, di sini Ya, ada lanjut ya. langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kita membuat skema menggunakan freezing. Di sini ada breadboard, lalu ada LED, button, kabel jumper, dan Raspberry Pi. Nah, yang pertama kita kan menyambungkan button dengan LED di breadboard. Nah, di sini ada button menggunakan dua kaki, yang satu ke pinnya dan yang satu lagi ke ground. Sama halnya dengan LED, yang pendek ke harusnya yang pendek ya, yang pendek itu ke ground, terus yang panjang itu nanti ke pinnya. Nah, di sini ini sama kayak yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau misalnya boardnya itu dimulai dari sebelah kiri, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada di ground. Groundnya kita sambungkan ke breadboard. Jadi di sini ada satu aliran ground. Nah, terus eh, kaki yang menuju pin dari buttonnya itu dimasukkan ke pin 16, karena di sini di codingannya akan dimasukin ke pin 16. Terus yang satu lagi kita ke ground, sedangkan yang di LED itu yang satu ke aliran ground, terus yang satu lagi kita masukkan ke board 18. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang codingannya, akan dibahas oleh saudara Bang Kelvin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, ini yang di layar. Iya. Iya. Jadi mungkin singkat aja. Jadi di dua line paling atas ini apa namanya untuk yang import library GPIO-nya. Jadi library ini diperlukan untuk kita bisa akses kaki-kaki GPIO Raspberry Pi. Terus kemudian ada GPIO set mode. Waktu itu mungkin udah pernah disinggung juga, ada dua konfigurasi kaki, yaitu GPIO board atau PCM. Sekarang bisa lagi gambar lagi nanti sendiri. Terus kemudian di sini ada kita setup kaki-kaki yang bakal kita jadiin input atau outputnya. Kebetulan di sini kita pakai kaki 16 sebagai input, terus kemudian kaki 18 sebagai kaki output. Jadi yang nanti setiap kali kaki 16 ini yang akan terhubung dengan button sesuai dengan skemanya. Terus kemudian nanti
arus yang dialirin dari button input dari inputan dari button ini akan dimasuk ke proses Raspberry Pi, terus kemudian nanti akan dikeluarin di kaki 18 LED, kurang lebih kayak gini. Nah, terus di sini kita buat infinite loop, kita bikin looping, terus kemudian kita akan baca low atau high dari kaki input, which is dari kaki 16 tadi. Terus kemudian saat nanti inputnya berubah jadi false atau jadi true, kita nanti akan alirin arus ke LED. Which is, jadi yang ini GPIO output 18 true ataupun GPIO output 18 false. Jadi nanti kalau output true ini kalau salah high, jadi kita akan alirin high ke kaki 18, kemudian kita ada GPIO output 18 false, kita akan alirin low ke kaki 18. Habis itu di sini ada GPIO cleanup. Jadi nanti setelah kalian scriptnya berhenti, dia akan clear semua sisa-sisa ataupun inputan dari kaki GPIO. Jadi nanti saat kalian nanti run scriptnya lagi, entah itu script baru atau script ini lagi, state yang sebelumnya high atau low yang sebelumnya kalian pakai akan reset lagi semua. Oke. Terus itu dong Kak, slide yang fake RPI. Nah, apa sih Kak fake RPI itu Kak? Ada yang mau bantu jawab? Jadi fake RPI ini simpelnya adalah kalian kan running, nanti kemungkinan besar kan running script ini bukan di Raspberry Pi kan, di laptop kalian masing-masing. Nah, karena hanya running di laptop kalian masing-masing, untuk saat ini si Raspberry Pi ini nggak bisa diinstal selain di Raspberry Pi, which is library yang tadi, RPI.GPIO. Nah, untuk mengakali limitasi ini, supaya kalian bisa tetap kode Raspberry Pi tapi nggak di Raspberry Pi, oleh karena itu ada orang yang kembangin namanya tadi fake_RPI. Jadi kalian tinggal bisa install itu aja. Dan nanti kalau kalian udah install itu akan seolah-olah kalian bisa akses library-nya Raspberry Pi gitu. Biarpun tanpa Raspberry Pi. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus bedanya codingan ketika pakai fake RPI sama enggak tuh bedanya apa Kak? Jadi sebenarnya secara instruksi nggak ada perbedaan, tapi cuma perbedaannya sebenarnya di bagian atasnya aja sih, di bagian auto importnya itu. Karena kalian nggak bisa langsung import RPI.GPIO as GPIO, kalian harus ngelakuin kurang lebih hal kayak gini, ataupun yang tadi udah di-share di chat kayak gini. Yang sys modul RPI, fake RPI, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian basically sebenarnya codingan ini akan bilang, oke, kalian akan replace library RPI.GPIO ini dengan RPI.GPIO punyanya fake RPI, which is library bohongan yang tadi udah dibikin supaya kalian bisa tetap akses gitu sih. Ya gitu. Kak Uli ada yang mau tambahin lagi Kak? Insya Allah cukup. Oke. Itu untuk materi kita untuk awal bulan April. Dan untuk mengenai tugasnya, jadi tugasnya adalah kalian harus membuat atau mengcustom dari dua fungsi, button dan LED. Terserah mau kalian ketika dia diklik malah mati, ketika nggak diklik dia nyala, atau kalian mau bikin dia dua lampu, ketika dipencet satu kali yang nyala lampu satu, terus pencet dua kali lampu nyala dua. Intinya kita mau codingannya berbeda dari satu ke yang lainnya. Nah, kapan deadline-nya? Deadline-nya adalah di hari H matkul ini berlangsung, tepatnya hari Selasa jam 13.30. Jadi setiap jam 13.30 masing-masing dari kalian nanti akan ada yang ditunjuk untuk mempresentasikan apa yang telah kalian buat. Itu kurang lebih seperti itu. Untuk tugasnya nanti akan ada di deskripsi. Insya Allah Kak Uli nanti bakal upload di YouTube-nya. Nanti di deskripsinya ada penjelasan lebih detail mengenai tugasnya. Nah, itu mungkin sekian dari kami. Saya mewakili Bang Kelvin dan Uli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.